Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Burhanuddin MSc. Saya merupakan dosen PNS di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Prodi D3. Selama menjadi dosen di jurusan Teknologi Laboratorium Medis, saya sudah mengajar beberapa mata kuliah yang selaras dengan kompetensi yang sesuai dengan lulusan saya. Di antaranya adalah biologi sel, biokimia, imunoserologi, imunokimia, sitohistoteknologi, dan statistika. Sebagai tugas utama dosen yaitu Tridharma, dan salah satunya adalah pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu video pengajaran tentang mata kuliah sitohistoteknologi yang mencerminkan pengajaran saya selama mengabdi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Mata kuliah sitohistoteknologi diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 program studi diploma 3 teknologi laboratorium medis dengan bobot 3 SKS dan kodenya adalah TLM 5.35.24. Mata kuliah sitohistoteknologi dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka dengan 4 kali total assessment. Dan mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi calon tenaga laboratorium medis dalam membuat sediaan sitologi dan histologi yang menunjang laboratorium patologi anatomi. Adapun materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini meliputi 1. Jenis-jenis jaringan, 2. Struktur dan fungsi sel dan jaringan normal, 3. Struktur dan fungsi sel dan jaringan patologis, 4. Histologi organ dan sistem respirasi, 5. Histologi organ dan sistem digesti, 6. Histologi organ dan sistem ekskresi, 7. Proses dan etiologi jenis peradangan, 8. Sitogenetika, 9. Konsep imunohistokimia, 10. Teknik sitohistoteknologi dan teknik pewarnaan sitohistoteknologi. Adapun CPL dan CPMK pada mata kuliah sitohistoteknologi dijelaskan dalam RPS sebanyak 5 CPL dan 2 CPMK. Dengan metode pembelajarannya yang berupa paparan dan diskusi tentang teori sebelum melaksanakan praktikum, kemudian dilanjutkan dengan praktikum di laboratorium dan diakhiri dengan studi kasus. Asesmen dilakukan sebanyak 4 kali dengan rincian ujian untuk teori pembelajaran, unjuk kinerja dan laporan untuk praktikum dan studi kasus, serta demonstrasi untuk K3 laboratorium. Berikut ini adalah video pembelajaran terkait dengan tema 2 dari mata kuliah sitohistoteknologi. Semoga dapat memberikan kejelasan tentang gambaran proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini teman-teman kita bertemu kembali di mata kuliah sitohistoteknologi ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang izin atau ada yang tidak masuk hari ini? Oke, hari ini lengkap ya semuanya ya. Berarti kita bisa mulai aja untuk materi pada siang hari ini. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua pada siang hari ini kita akan membahas untuk kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman ingat dari sebelumnya adalah materinya terkait dengan fiksasi jaringan ya. Untuk selanjutnya, untuk materi pada siang hari ini adalah kita akan membahas terkait dengan pemrosesan jaringan atau tissue processing gitu ya teman-teman. Nah, sebetulnya secara garis besar untuk sitohistoteknologi seperti yang sebelumnya sudah kita informasikan atau sudah kita diskusikan adalah sitohistoteknologi ini akan membahas bagaimana caranya kita akan membuat sediaan atau preparat yang akan didiagnosa oleh dokter spesialis patologi anatomi atau dengan kata lain nanti kegiatannya akan dilakukan di lab patologi anatomi. Adapun secara garis besar juga teman-teman ada dua poin utama yang akan dikerjakan di lab patologi anatomi. Yang pertama adalah terkait dengan sediaan sitologi
yang kedua adalah terkait sediaan histologi. Untuk sediaan histologi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara untuk membuat atau menyiapkan sediaan histologi, di mana untuk tahapannya nanti akan dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah tahapan dari awal sampai terkait pembentukan blok parafin, kemudian diakhiri dengan tahap pewarnaan sediaan histologi, itu ya teman-teman. Untuk tahapan dari sediaan histologi sebelum membuat blok parafin juga, untuk sebelumnya kita awali dari pada saat mendapatkan jaringan, teman-teman nanti akan dilakukan proses yang sesegera mungkin, yaitu fiksasi. Nah, setelah dilakukan fiksasi tadi, kita akan melanjutkan ke proses yang selanjutnya yang akan kita bahas pada siang hari ini. Untuk secara garis besar, processing jaringan atau tissue processing ini sebetulnya terdiri dari 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah dehidrasi, seperti yang kita lihat di slide ada nomor 1, dehidrasi. Yang kedua adalah tahapan clearing, dan yang ketiga adalah tahapan infiltrasi, gitu ya. Lalu, mengapa kita harus melakukan processing jaringan atau tahap pematangan jaringan atau tissue processing ini, teman-teman? Karena pada saat teman-teman kemarin sudah selesai dari tahap fiksasi, ternyata kandungan airnya yang ada di sel tadi masih banyak, masih 90% itu kandungan airnya pada sel atau jaringan yang teman-teman akan periksa. Sedangkan jaringan yang berisi kandungan air tadi yang terlalu banyak, itu jaringannya lunak gitu ya, sehingga pada saat akan dipotong tipis, apabila akan diamati, untuk dapat dipotong tipis itu akan susah kalau untuk jaringannya atau selnya lunak. Itulah sebabnya tahapan ini diperlukan untuk menjembatani dari yang jaringan tadi lunak tadi supaya bisa menjadi kokoh atau bisa menjadi lebih keras sehingga bisa dipotong tipis. Sebetulnya itu adalah tujuan utama kenapa kita harus melakukan processing jaringan atau pematangan jaringan. Nama lainnya adalah pematangan jaringan, teman-teman, dari processing jaringan tadi. Nah, kemudian untuk kita akan bahas dari tahapannya satu persatu. Yang pertama kita awali dengan pembahasan terkait dengan dehidrasi. Untuk dehidrasi sendiri, seperti yang kita ketahui dari namanya adalah D. D itu artinya apa, teman-teman? Menghilangkan atau mengambil atau mengurangi. Jadi menghilangkan kandungan, apa yang dihilangkan? Ada kata belakangnya. Ya, air, dari kata hidro tadi. Sehingga dehidrasi ini adalah proses untuk menghilangkan kandungan air. Kenapa kita harus menghilangkan kandungan airnya, teman-teman? Karena ternyata jaringan tadi yang berisi 90% kandungan air tadi tidak bisa bergabung atau tidak bisa berikatan langsung dengan parafin yang akan kita gunakan untuk memperkokoh jaringannya. Jadi karena kita untuk memperkokoh jaringannya memerlukan media, nah media yang salah satu yang bisa digunakan itu adalah media parafin. Apakah ada media lain? Ada sebetulnya, ada misalnya akrilik ataupun yang lainnya itu bisa juga. Tapi yang paling banyak digunakan dan menjadi standarnya itu tetap parafin, teman-teman. Nah, untuk proses dehidrasi di sini, dia adalah proses untuk menghilangkan kandungan air dengan cara mengambil pelan-pelan atau perlahan menggunakan alkohol. Jadi alkohol yang digunakan juga harus digunakan pelan-pelan. Jadi dia ngambilnya mulai dari alkohol dengan 70%, sehingga dia akan menggantikan sekitar 70% dulu airnya. Kemudian meningkat lagi menjadi 80%. Kemudian 95% atau 96% tergantung yang ada di lab. Kemudian nanti diakhiri dengan alkohol absolut. Sehingga harapannya kandungan air yang ada di dalam jaringannya semua tersebut itu terambil dan hilang dan tergantikan oleh alkohol. Itu ya. Itu kenapa kita menggunakan alkohol? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kira harus menggunakan alkohol? Ada yang tahu? Kira-kira sifat alkohol gimana? Menarik air. Jadi sifat alkohol itu karena dia bisa menarik air, itulah kenapa kita harus menggunakan alkohol gitu ya. Karena dia sifatnya menarik air atau dia tertarik pada air.
Ya, betul tadi yang sudah disampaikan. Kemudian setelah tadi digantikan sepenuhnya kandungan air tadi dengan alkohol, langkah yang selanjutnya adalah kita akan menggantikannya dengan parafin. Tetapi alkohol dan parafin itu tidak bisa serta-merta langsung berikatan, teman-teman, karena yang tadi terkait dengan sifatnya, satunya suka air yaitu alkoholnya, satunya tidak suka air yang hidrofobik yang parafinnya. Sehingga diperlukan senyawa atau reagen yang bisa menjembatani untuk merubah yang tadi terisi dengan alkohol digantikan dengan parafin. Nah, salah satu reagen yang bisa digunakan adalah silol. Apakah ada reagen lain yang bisa digunakan? Ada. Bisa menggunakan paraformaldehid, bisa menggunakan toluol, toluen, dan lain-lain. Banyak ya teman-teman yang bisa digunakan. Cuma sebagai standar yang menjadi utama atau standar gold standarnya untuk menghilangkan kandungan alkohol tadi dan menjembataninya dengan parafin yang sampai saat ini masih diakui adalah silol. Sehingga untuk jembatan tadi adalah kita menggunakan silol. Nah, kemudian silol ini selain juga dia bisa menarik kandungan alkohol tadi yang sudah berada di sel, dia juga bisa membuat jaringannya menjadi lebih transparan, gitu ya. Sehingga tahapan yang dikatakan tadi disebutnya sebagai clearing, karena jaringannya akhirnya nanti atau hasil akhirnya menjadi lebih transparan, gitu ya, translucent lah istilahnya, atau agak tembus pandang gitu. Kalau misalkan kita amati di bawah lampu gitu, atau di bawah mikroskop nanti. Makanya tahapan yang kedua kita gunakan atau kita namai sebagai tahapan clearing atau penjernihan namanya. Ya. Nah, setelah dilakukan penjernihan tadi menggunakan silol, nanti tahapan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah tujuan utamanya supaya jaringannya bisa mengeras, kita akan mengganti tadi yang menggunakan silol dengan menggunakan parafin. Karena parafin dapat kita ketahui dapat menjadi keras atau menjadi padat pada kondisi suhu ruang, ya, atau lebih dingin. Kalau suhu panas biasanya dia akan lebih cepat meleleh. Dan biasanya juga mengapa kita menggunakan parafin, karena dia antara titik leburnya itu agak rendah, gitu ya. Jadi teman-teman nggak membutuhkan suhu yang sangat ekstrim untuk dia bisa meleleh atau menjadi cair, gitu ya, menjadi cair sehingga bisa digunakan, gitu ya, teman-teman. Itu sebetulnya mengapa kita menggunakan parafin. Karena yang pertama syaratnya adalah satu, dia bisa memperkokoh atau kondisinya menjadi padat pada suhu ruang, dan yang kedua memiliki titik lebur yang rendah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan parafin di rumah cuma dibakar aja, dia juga bisa ngeleleh sendiri, gitu ya, teman-teman, tanpa harus menggunakan hal-hal yang lain, pemanasan yang lain yang agak ribet, gitu ya. Itulah kenapa kita menggunakan parafin. Nah, di sini juga untuk parafinnya umumnya digunakan suhu yang sekitar 56 sampai 60 derajat Celcius, sehingga titik leburnya tuh agak rendah gitu dibandingkan tuh titik leburnya air yang 100 derajat kan. Jadi kita nggak perlu effort yang terlalu banyak juga, gitu ya. Nah, di tahapan ini yang pertama nanti teman-teman akan lakukan adalah kita akan menggantikan terlebih dahulu silol tadi yang sudah berada di dalam selnya atau di dalam jaringannya, kita akan ganti dengan parafin di dalam selnya terlebih dahulu. Sehingga kita sebut sebagai infiltrasi, karena harapannya parafin-parafin cair tadi yang sudah meleleh tadi akan disisipkan di sela-sela sel yang tadi sudah terisi dengan silol. Silolnya diangkat sehingga rongga yang tadi diisikan oleh silol akan digantikan isinya oleh parafin, sehingga jaringannya akan menjadi lebih kokoh atau menjadi lebih keras yang di tahapan ketiga. Karena ada penyisipan tadi, biasanya kita sebut dengan tahapan infiltrasi. Ada nama lainnya juga, tahapan infiltrasi bisa disebut dengan tahapan impregnasi. Ya, impregnasi itu artinya
mengandung. Jadi ada kandungan di dalamnya. Makanya kandungannya apa? Ya kandungan parafin. Jadi selnya tadi berisi atau mengandung isi dari parafinnya tadi. Makanya disebut dengan impregnasi. Ya. Nah, kemudian yang menjadi penting di sini adalah bahwa teman-teman sebagai seorang calon ATLM atau tenaga laboratorium medik nantinya, teman-teman harus bisa melakukan QC atau melakukan quality control pada setiap tahapan yang teman-teman gunakan. Sehingga nanti pada saat hasil akhirnya suatu sediaan histologi yang teman-teman buat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, terus peran saya di mana di sini gitu ya. Jadi peran teman-teman di sini terutama implikasinya terhadap klinis gitu ya, itu perannya sangat besar teman-teman, karena peran-peran teman-teman inilah yang akan menyiapkan slide-nya atau menyiapkan sediaannya, sehingga jaringan yang teman-teman siapkan itu menggambarkan kondisinya dari pasiennya, apakah memang nanti terindikasi adanya keganasan atau tidak gitu ya. Jadi persiapan dari diagnosa yang nanti akan dokter spesialis patologi anatomi hasilkan gitu ya, apakah dia terindikasi kanker atau enggak atau keganasan atau enggak, semuanya berawal dari slide yang teman-teman siapkan. Sehingga teman-teman harus bisa melakukan QC, dan QC-nya tersebut adalah di setiap tahapan yang teman-teman lakukan. Dalam kasus ini, karena teman-teman ada di tahapan processing jaringan, ada 3 QC juga yang dapat dilakukan. Ada di dehidrasinya, ada di clearingnya, dan ada di infiltrasinya. Oke, yang pertama untuk QC di tahapan dehidrasi gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah dehidrasi tadi tujuannya untuk apa ya? Untuk menghilangkan air. Artinya QC yang kita lakukan, apakah jaringannya itu masih ada kandungan airnya atau tidak, gitu ya. Jadi harapan yang pertama, karena tadi air dan silol tidak bisa bergabung, pada saat nanti teman-teman celupkan si jaringannya tadi yang sudah didehidrasi, kalian celupkan di silolnya, apabila ada gelembung-gelembung yang berbeda, itu adalah gelembung air yang masih tertinggal di jaringannya. Itu salah satu QC-nya yang dapat teman-teman lakukan. Nah, kemudian di tahapan clearing dan tahapan infiltrasi juga sama teman-teman. Karena tahapan clearing juga sama, nanti ada kandungan yang akan berbeda juga dengan reagen yang digunakan. Begitu juga di tahapan infiltrasinya juga. Ya. Selain itu teman-teman, ketepatan dalam teman-teman mengalokasikan waktu dan mengalokasikan reagennya juga untuk persiapan pada setiap tahapannya juga menjadi penting teman-teman. Di sini untuk penggunaan reagen dehidrasi, teman-teman harus mengeluarkan jaringan airnya, kandungan airnya itu pelan-pelan teman-teman. Karena kenapa harus pelan-pelan? Kira-kira kenapa ya air yang ada di jaringan itu harus dikeluarkan pelan-pelan tuh kenapa? Kira-kira menurut teman-teman deh. Untuk mencegah adanya yang pengeluaran air yang ekstrim. Pada saat pengeluaran airnya terlalu ekstrim, akhirnya terjadi istilah yang disebutkan dalam slide adalah cell shock pada selnya. Pada saat selnya shock, artinya dia terlalu ekstrim menerima kondisi yang tadinya benar-benar airnya tinggi, tiba-tiba harus ditarik sepenuhnya airnya. Sehingga pada saat kondisi yang terlalu cepat tadi menyebabkan selnya menjadi mengkerut karena terlalu banyak keluar air yang berlebihan dan terlalu cepat. Akhirnya membran semipermeabilitas dari selnya juga akan terganggu atau rusak dan kemungkinan bisa menyebabkan ruptur atau pecah dari selnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat tuh ternyata jaringannya ada yang pecah nih, apakah ini akibat dari adanya dehidrasi kita yang terlalu lama? Bisa jadi. Jadi pada saat dilihat ternyata selnya berpecah. Sudah tidak bisa teridentifikasi mana sitoplasmanya, apalagi mana inti selnya. Itu kalau dilihat di bawah mikroskop itu adalah tanda-tanda kalau teman-teman terlalu lama dehidrasinya. Atau bisa juga karena teman-teman terlalu ekstrim dalam memindahkan dari alkoholnya yang terlalu rendah hingga tiba-tiba menjadi terlalu tinggi. Itu ya. Untuk yang clearing teman-teman, kalau menggunakan silol,
Silol itu dia sangat keras dan sangat mudah untuk menghancurkan kandungan dari selnya. Sehingga pada saat teman-teman menggunakan silol yang terlalu banyak atau terlalu lama, itu juga bisa menyebabkan sel-selnya menjadi hancur dan lama-lama menjadi bubur, seperti bubur gitu. Kemudian untuk yang di tahapan infiltrasinya, jika teman-teman terlalu lama merendamnya di dalam parafin, artinya parafinnya bukan hanya menyusup ke bagian-bagian yang mengisi tadi kekosongan, tapi juga bisa menyebabkan dinding sel atau sel-selnya juga ikut terparafinisasi, akhirnya menjadi sangat keras. Dan kalau terlalu lama dipanaskan juga, karena parafin yang kita gunakan adalah kondisinya 56 sampai 60 derajat Celcius, itu juga menyebabkan gangguan dari selnya juga, karena terlalu lama dipanaskan. Itu ya teman-teman. Oke, sehingga tadi harus cermat dalam penentuan waktu dan cermat juga dalam menentukan reagennya tadi, ya. Itu yang sangat penting teman-teman. Oke. Mungkin ini yang kita bisa diskusikan pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan praktikum, kita mungkin akan diskusi terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman nanti ternyata menggunakan suhu parafin atau merendam di suhu parafin dengan suhu sekitar 80 derajat Celcius, kira-kira teman-teman apa yang akan terjadi? Kira-kira deh dari teman-teman. Ya, silakan. Izin jawab, mungkin kan kalau jaringan itu kan ada sel-selnya gitu ya kan. Nah di sel itu kan ada protein. Kalau misalnya terlalu panas nanti proteinnya bisa pecah, jadi jaringannya bisa hancur gitu atau kayak rusak. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ya, itu betul ya teman-teman, karena memang kalau kita melihat struktur sel secara kandungannya, mungkin kita bisa lihat kalau memang struktur utama dari pendukung atau penyusun dari sel itu adalah protein gitu ya. Seperti kita ketahui, protein itu dia rentan terhadap panas. Kalau suhunya yang kita gunakan terlalu tinggi, mungkin akan merusak dari struktur proteinnya, sehingga menyebabkan selnya juga bisa ruptur atau pecah juga. Sehingga kalau sudah pecah ya lama-lama ntar jadi bubur juga sama, karena bisa menyebabkan selnya tidak bisa teridentifikasi lagi mana sel, mana inti sel, mana sitoplasmanya, sudah berhamburan tidak jelas gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja kira-kira pengantar yang bisa kita lakukan. Kita akan bertemu lagi nanti di praktikum selanjutnya teman-teman. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Nanti misalkan ada diskusi yang bisa kita lakukan, bisa kita lihatkan di pertemuan selanjutnya ya. Dari kami cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Saya izin live dulu ya.